Episode 41. Telepon asing. Clara dan Arka menghabiskan waktu bersama di puncak dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka tidak menyangka di balik rasa kesal terdapat kenikmatan yang membuat keduanya bersatu. Cinta yang selama ini Arka rasakan secara diam-diam kini telah terbalaskan. Dia tak perlu takut juga gengsi lagi untuk mengungkapkannya karena setiap kata yang keluar bukti dari ketulusan. Tak akan ada lagi pembenaran yang akan dikatakan demi menutupi perasaan sesungguhnya. Clara sendiri pun masih tak percaya bisa menjalani hubungan asli bersama pria yang sangat menyebalkan. Ditambah lagi rasa gengsi karena status mereka yang terbilang berbeda tidak lagi menjadi tolak ukur berseminya cinta di antara keduanya. Kebahagiaan di wajah mereka menjadi bukti bahwa cinta yang datang terlambat tidak selamanya menyakitkan. Mungkin karena semua ini bentuk dari kesabaran Arka yang terus berusaha membuat Clara selalu nyaman berada di dekatnya. Arka dan Clara duduk di rumputan tepat di atas puncak. Pemandangan indah, udara yang sejuk tanpa polusi membuat mereka bernapas dengan lega. Clara dan Arka membeli pop mie untuk sarapan. Tak lupa cemilan serta minuman yang akan menemani mereka berduduk santai menikmati pemandangan yang tidak pernah bisa dilihat di kota. Mungkin di kota mereka bisa melihat bangunan bertingkat, gedung tinggi, juga cahaya yang indah. Namun di sini tempatnya ketenangan berada tanpa mendengar suara bising kendaraan yang lalu lalang serta polusi yang seringkali menyesakkan dada. Melihat Clara menyeruput mie dengan sangat nikmat, membuat Arka hanya bisa tersenyum memandangi wajah cantiknya. Merasa menjadi pusat perhatian Arka, membuat Clara merasa canggung juga malu. Kenapa? Ada yang salah dengan wajahku? Tidak ada, jawab Arka. Lah, terus kenapa dari tadi menatapku seperti itu? Tanya Clara bingung sambil beberapa kali menyeruput kuah pop mie yang menghangatkan tubuh. Karena kamu cantik kalau lagi makan. Jawaban spontan yang keluar dari bibir Arka berhasil membuat Clara tersedak. Uhuk. Arka. Hehe, maaf. Ya, sudah minum dulu ini. Ucap Arka yang sudah siap siaga membukakan botol Aqua untuk Clara. Gadis itu meminumnya dengan cepat demi menetralkan rasa pedas di tenggorokan akibat ulah Arka. Hah, lega. Untung aku tidak mati karena pop mie. Lagian kamu itu ada-ada aja. Orang lagi makan malah ngeliatin. Ditanya bukan jawabannya benar, malah nggak masuk akal. Dasar, kecerewetan Clara seperti inilah yang membuat Arka semakin cinta. Walaupun terdengar seperti knalpot racing tetap suaranya membuat candu. Ya, memang itu jawabannya. Lagian juga kamu kenapa sih? Setiap kali aku bicara begitu pasti ada saja ulahnya. Entah keselek, salah tingkah, atau tiba-tiba mukanya merah kayak tomat. Memang salah kalau aku mencoba romantis. Salah, jawab Clara cepat. Arka yang terkejut hanya bisa mengangkat sebelah alis dengan wajah bingung. Kenapa bisa salah? Tanya sang pria, penasaran. Karena kamu tidak akan pernah cocok berbicara romantis seperti itu. Kesannya seperti seekor buaya yang baru menetas. Polos, tak tahu caranya bermanja, tapi mencoba untuk menggigit. Padahal taringmu tak sekuat tarik buaya besar lainnya. Jadi kesannya aneh aja gitu. Jawab Clara cuek sambil makan kembali tanpa melihat wajah Arka yang tersenyum mendengar penjelasan absurd darinya. Taringku memang tak setajam buaya besar lainnya. Tapi ular kadutku jauh lebih ganas hingga membuatmu berteriak keenakan di dalam pelukanku. Mata Clara terbuka lebar saat mendengar jawaban Arka yang sangat frontal. Pikirannya seketika melayang buana mengingat kejadian semalam saat mereka melakukan pergulatan yang panas di dalam tenda. Wajah Clara memerah pada membuat mie yang sudah berada di dalam mulut kembali keluar. Arka yang menyaksikan itu langsung tertawa geli melihat ekspresi sang kekasih. Hahaha, kenapa wajahmu lucu sekali? Sayang, aku hanya bercanda haha. Tapi enggak deh. Apa yang aku katakan memang fakta. Jangankan membuatmu berteriak. Ketagihan pun aku bisa haha. Hiya, Arka. Clara merengek, lalu menaruh pop mie di pinggir, lalu memukuli tubuh Arka sambil menggelitik perut juga pinggangnya. Mereka tertawa bersama tanpa beban. Di balik kecuekan Arka terdapat 1000 cara untuk menaklukkan Clara dan akan selalu membuatnya tersenyum seperti ini. Arka memeluk Clara dalam keadaan tiduran di atas rumput dengan posisi sang kekasih berada di depannya. Tangan Arka terangkat untuk menyingkirkan anak rambut Clara yang menutupi wajah cantiknya itu. Senyuman manis terukir hingga menghipnotis sang kekasih.
Aku memang bukan pria yang puitis juga romantis untuk memberikan kejutan demi kejutan untuk pasangannya. Namun aku hanyalah pria dengan sejuta cara yang akan melakukan apapun demi membuat wanita bahagia. Kalau perlu menangis dalam keadaan tersenyum bukan bersedih, aku berharap kita bisa mempertahankan hubungan ini sampai kita di surga. Satu yang harus kamu ketahui, cantik, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabku. Jadi kalau seandainya nanti kamu bersedih gara-gara aku itu, berarti aku telah gagal menjadi pria yang beruntung dimiliki olehmu. Clara menggelengkan kepalanya, sekilas, menatap serius wajah Arka dengan jarak yang sangat dekat. Detak jantung keduanya pun terdengar saling berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang paling mencintai di antara mereka. Aku tidak peduli mau kamu cuek, dingin, atau apapun itu. Bagiku kamu adalah lentera di hatiku yang akan selalu menerangi hidupku dikala aku bersedih. Tuhan mengirimkan cahayanya dalam bentuk kamu, cukup bersikap kaku dan dingin di depan wanita lain. Tetapi di depanku jadilah dirimu sendiri yang haus akan kasih sayang. Aku memang tidak tahu caranya memanjakanmu seperti apa, tetapi aku bisa membuatmu nyaman hingga takut kehilanganku. Arka tersenyum lebar mendengar kalimat yang sangat indah keluar dari bibir wanita yang sangat dicintainya. Tanpa basa-basi, Arka menarik tengkuk leher Clara, lalu mendekatkan bibirnya dan saat ingin menyatukan, tiba-tiba suara dering ponsel berhasil menggagalkan keromantisan yang akan mereka ciptakan. Clara dan Arka kembali bangun, kemudian duduk sambil membersihkan pakaian yang terkena kotoran dedaunan. Sang kekasih mengangkat panggilan dari nomor tadi kenalnya. Arka hanya bisa melihat serta membaca pikiran Clara yang sedang berkomunikasi oleh orang lain. "Halo, siapa?" tanya Clara. "Rah, ini aku, Devon." Wajah Clara benar-benar terkejut bersamaan dengan ponsel yang sedikit dijauhkan. Dia tidak menyangka pria itu masih berani menghubungi dengan nomor baru. "Siapa?" tanya Arka dengan suara pelan. "Devon," jawab Clara lirih. Dia takut untuk menerima panggilan itu dan akan membuat suasana hati Arka memburuk. Bersambung.